Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Arsek Prasetya Official. Di video yang ketiga ini kita akan langsung praktek ya. Setelah tadi kita sudah bikin yang namanya akun, kemudian bikin kelas, maka sekarang kita waktunya untuk membuat konten dengan Edpuzzle menggunakan cara yang pertama, yaitu mengupload video ya. Tapi sebelumnya saya akan tunjukkan dulu Bapak Ibu, ini tadi yang kita sudah bikin kelas ya. Jadi kelas itu nanti kalau kita klik seperti ini, itu akan muncul yang namanya berkas-berkasnya. Nah ini contoh ya, ini kelas sejarahnya Pak Aris, anggota kelasnya tadi udah masuk, ini beberapa siswa, ada 13 siswa. Kemudian untuk buku nilai juga ada di sini, nilai-nilainya siswa. Kemudian kalau pengen tahu tugas yang sudah dikerjakan, ini sudah ada semua. Jadi ini untuk mengetahui kondisi kelas. Nah sekarang yang kita lakukan di video ini Bapak Ibu, yaitu membuat konten ya. Jadi konten yang akan kita bikin, nah kebetulan ini kan sudah ada 4 video ya. Kita akan bikin konten baru, yaitu menggunakan upload video. Caranya bagaimana? Caranya adalah klik tambah baru ini Bapak Ibu ya. Nah kemudian klik unggah video. Nah silakan Bapak Ibu bisa memilih file yang akan diupload. Kita klik pilih file seperti ini. Kemudian kita cari filenya di mana. Oke, sebentar Bapak Ibu di sini ya. Nah, oke, ini ya. Nah, pastikan Bapak Ibu kalau memilih filenya nanti jangan terlalu besar ya, karena ini sudah ada ketentuan jangan lebih dari 1 GB. Kemudian nanti semakin besar file yang diupload Bapak Ibu, akan semakin lama juga prosesnya. Ini Bapak Ibu, maksudnya proses menggugahnya ini ya, mengunggah filenya ini akan lama ya. Termasuk nanti juga mau cutting atau mungkin memproduksi dan sebagainya, itu biasanya cukup lama kalau filenya terlalu panjang atau terlalu besar seperti itu. Oke, kita tunggu dulu prosesnya Bapak Ibu sampai dengan 100. Ini masih memproses mengupload. Nah ini tinggal 98%, 99, 100%. Nah ini sudah terunggah filenya. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, sampai nanti Edpuzzle akan membawa kita ke tahapan berikutnya. Nah ya, kalau sudah muncul seperti ini ya, kita tinggal menunggu nih untuk mempersiapkan ini. Otomatis file tadi udah apalagi kalau istilahnya itu diproses ya. Ini sedang diproses. Dia mungkin meneliti dulu untuk titik-titik dan sebagainya agar bisa nanti dimasuki soal dan sebagainya. Nah ini dia masih mempersiapkan. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Prosesnya ini agak lama dikit ya. Pastikan juga ketika Bapak Ibu nanti kalau mengupload video, posisi mengupload ya, itu jaringan internetnya lancar ya. Jadi kalau jaringan internetnya masih tersendat-sendat dan sebagainya, itu akan semakin lama Bapak Ibu. Jadi pastikan jaringan internetnya itu lancar, file yang diupload tidak terlalu besar dan durasinya tidak terlalu lama, sehingga nanti bisa memudahkan Bapak Ibu untuk cepat prosesnya. Ini masih dipersiapkan, ini masih menunggu ya Bapak Ibu ya, bersabar ya. Sambil menunggu proses proses dalam Edpuzzle tadi, saya akan tunjukkan tutorial yang ada di modul ya. Jadi ini tadi ya Bapak Ibu tahapan-tahapan kita ya untuk mengupload videonya. Klik add new, terus kemudian bisa pilih unggah video di sini atau pilih yang ada di atas kanan atas ini ya, unggah video udah kita lakukan tadi. Kemudian kita choose file ya, pilih yang ada di laptopnya, atau bisa ngambil juga dari Google Drive juga bisa ya. Kemudian biarkan dia berproses, memilih dulu file tadi ya, kayak tadi ya Bapak Ibu ya. Klik open, terus biarkan dia berproses. Nah ini kita tunggu dulu untuk mempreparing ya. Lamanya tergantung durasi dan besar file serta jaringan internetnya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu sebentar. Nah ini sudah selesai nih preparingnya ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal sekarang mengeditnya. Bagaimana cara mengeditnya? Di sini ada seperti kayak kotaan ya, kita centang. Nah kita klik, kita centang, nanti akan muncul menu-menu baru di sini Bapak Ibu. Nah kita tinggal klik edit. Nah sekarang video tadi akan kita edit ya. Kita lihat dulu misalkan seperti ini. Nah ini kan terlalu ya Bapak Ibu, ini kan saya ngambil video rekaman dari YouTube. Nah ini bisa kita potong Bapak Ibu. Bagaimana caranya memotongnya? Kita pause dulu. Nah ini kita bisa geret
Nah, misalkan seperti ini, kita cek lagi. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa Oke, ini sudah bersuara ya, suaranya kelihatan ini. Sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia. Ini di channel Kopi Bercerita. Like dan tekan. Nah, ini masih perkenalan dia. Tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia. Oke, kita bisa tonton lagi dengan cara mempercepat seperti ini Bapak Ibu ya. Juga menginginkan kemerdekaan Indonesia. Nah, atau mungkin cukup segini aja, kita ambil, nggak usah terlalu panjang-panjang ya segini. Dijatuhkan di atas kota Hiroshima Jepang dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat negara Jepang di seluruh dunia. Nah, oke, kita potong sampai situ ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal digeret saja ke sini. Kalau kurang dikit, kita lihat. Nah, ya, berarti kita cukup mengambil bagian scene ini aja. Ya, ini kita potong, durasinya hanya sekitar berapa ini? Kita cek, ya, menit ke 35, detik ke 36 sampai menit ke 1:53 ya, 2 menitan ya. Baik. Sekarang setelah kita potong, Bapak Ibu kalau mau menambahkan suara bisa ya, dengan cara ini Bapak Ibu, pengisi suara. Nah, kalau mau merekam monggo ya, mau ditambahi ya dari video ini kan seperti ini ya. Sudah ada suaranya, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau merekam bisa klik ini ya. Tapi kalau enggak ya sudah enggak apa-apa ya. Baik, kalau enggak ngerekam, ya kita langsung aja masuk ke pertanyaan ya. Pertanyaan seperti ini. Klik pertanyaan. Nah, sudah muncul pertanyaan nih. Kita tentukan dulu Bapak Ibu ya. Yang bisa kita masukkan di sini pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan terbuka. Dia harus ngetik siswa. Catatan ini bisa berbentuk audio, bisa berbentuk tulisan ya. Berbentuk komentar lah ya, seperti itu. Nah, maka dari itu sekarang kita tentukan dulu Bapak Ibu di menit ke berapa untuk membuat soal pilihan ganda misalkan. Sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, cukup segitu ya. Nah, kita bikin soalnya. Nah, bagaimana kita klik ini Bapak Ibu? Pilih soal pilihan ganda, kita ketikkan setiap tanggal berapa diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, nanti jawabannya bisa diketikkan di sini Bapak Ibu ya. Jawabannya bisa diketikkan di sini. Misalkan 16 Agustus, kita copy saja, terus 17 Agustus. Nah, kok cuma 2? Nah, kalau misalnya mau nambah option pilihan jawaban tinggal klik ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini misalkan 18 Agustus. Mau tambah lagi option pilihan, misalkan di sini 19 Agustus. Nah, misalnya seperti itu. Nah, terus kunci jawabannya kita centang. Nah, yang benar kan 17 Agustus ya. Kita centang. Nah, seperti itu. Jika sudah, klik simpan. Nah, maka soal yang pertama kita sudah jadi. Nah, nanti di detik ke-6 akan muncul, ini tandanya Bapak Ibu. Tanda soal di detik ke-6. Jadi ketika dia nanti melihat video, tiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai hari. Nah, itu ya. Jadi misalkan sini ya Bapak Ibu ya, kita mulai di awal. Bahwa setiap bingung dia. Apa ya? Setiap tanggal berapa diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia? Nah, dia jawab 17. Nah, nanti jawabannya muncul. Tiap tanggal 17 Agustus. Nah. Nah, dia akhirnya tahu jawabannya Bapak Ibu. Itu ya, itu soal yang pertama. Nah, terus kemudian kita bisa misalkan masuk lagi, bikin soal lagi misalkan ya, kita lihat dulu. Selaku Presiden pertama Indonesia. Nah, misalkan di sini ya, kita bikin soal pilihan ganda lagi nggak apa-apa. Klik seperti ini. Siapakah nama Presiden pertama Indonesia? Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini siapanya bisa Soekarno,
Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie dulu ya. B.J. Habibie, terus misalkan Gus Dur, nah, seperti itu. Kita pilih jawabannya, klik. Jika sudah, klik simpan. Nah, sudah dapat soal yang kedua di sini. Nah, kita lihat dulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama, Indonesia memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, oke. Udah. Pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Nah, oke, kita bikin soal Bapak Ibu di sini berkaitan dengan Ramadan tapi pertanyaan terbuka. Nah, seperti ini, kita klik pertanyaan terbuka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaan terbuka bisa membuat mereka berpikir, Bapak Ibu. Misalkan contoh, hikmah apa yang bisa kamu ambil dari pernyataan tersebut? Nah, karena ini pertanyaan terbuka, hikmah ya terbuka, maka siswa nanti bisa mengisi apapun. Nah, termasuk dia nanti mau jawab pakai jawaban tanggapan pakai audio atau merekam suara dia juga boleh ya. Kita klik, kita nyalakan nggak apa-apa ya, seperti itu. Dan ini nggak ada kuncinya Bapak Ibu, nanti akan dikoreksi manual oleh guru. Nah, klik simpan. Jadi Bapak Ibu nanti monggo kalau mau bikin soal model pilihan ganda boleh, model soal terbuka juga boleh. Cuman yang bisa keluar skornya itu nanti adalah soal yang pilihan ganda. Untuk soal-soal model terbuka gini itu biasanya harus dikoreksi oleh guru masing-masing. Nah, sekarang kita akan contoh ya Bapak Ibu ya. Terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1900. Nah, sekarang kita akan bikin catatan. Catatan itu apa? Nah, misalkan di sini ya. Yang telah dirasakan oleh penduduk kita. Nah, oke. Catatan bisa berbentuk suara, bisa berbentuk tertulis ya. Kita klik catatan seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan suara. Ya, tapi takutnya kalau kita masukkan suara kan videonya sudah ada suara Bapak Ibu ya, takutnya nanti double ya, maka kita bikin aja tulisan di sini. Kecuali kalau video Bapak Ibu waktu ada ada pas lagu, nah baru kita masuk bisa seperti itu. Oke, kita coba dua ya, catatan berbentuk tulisan dan berbentuk suara. Proklamasi merupakan perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus, kamu harus mempertahankan dan mengisinya dengan hal yang baik. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jika sudah, klik simpan. Nah, maka otomatis catatan akan muncul di ini. Oke, masih bawah. Nah, kalau kita coba ya Bapak Ibu, kita bikin catatan berbentuk suara ya, coba ya. Yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, nah misalkan di sini kita beri catatan berbentuk suara. Nah, caranya klik ini Bapak Ibu. Nah, kalau muncul seperti ini, Art Puzzle ingin menggunakan mikrofon Anda, klik izinkan. Nah, proklamasi adalah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan dan melestarikan proklamasi dengan pembangunan serta hal-hal yang bermanfaat ke depan. Nah, jika sudah, diklik tadi ya, terus kemudian kita bisa ngecek Bapak Ibu di sini misalkan. Nah, proklamasi adalah perjuangan bangsa Indonesia.
sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan dan melestarikan proklamasi dengan pembangunan serta hal-hal yang bermanfaat ke depan. Nah itu contohnya ya. Kalau misalkan nggak cocok, dihapus, ngerekam lagi nggak apa-apa. Seperti itu. Jika sudah, klik simpan. Oke deh, sekarang sudah ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mempraktekkan untuk mengisi soal pilihan ganda, kemudian pertanyaan terbuka dan catatan ya. Soal pilihan gandanya ada 2, pertanyaan terbukanya ada 1, catatannya ada 2, berbentuk tulisan 1 dan berbentuk suara 1. Untuk tugas Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir ya, cukup bikin 1 soal aja nggak apa-apa. Nah, jika sudah selesai seperti ini Bapak Ibu ya, maka kita bisa klik lanjutkan seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Nah, klik selesai. Nah, di sini kita Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu mau Tahu bahwa merubah, mengedit dan sebagainya. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini sudah langsung otomatis dia langsung menuju ke soal ya. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Kita jawab ya. Nah, kirim. Jika sudah lanjutkan. Tiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia. Nah ini muncul lagi. Presiden pertama Indonesia siapa tadi? Soekarno. Kirim. Kayak gitu Bapak. Nanti ini kita mempraktekkan sebagai siswa ya. Ya sudah lanjutkan. Memproklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945, bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Ramadan. Hikmah apa? Meski sedang berpuasa, mereka tetap semangat memperjuangkan bangsanya. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau mau menjawab dengan audio juga bisa ya. Nah, klik seperti ini. Menurut saya hal ini sangat menunjukkan bahwa para pejuang itu sangat gigih ya dalam berjuang, meskipun berpuasa mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Itu Bapak Ibu ya, kita cek hasilnya seperti ini. Menurut saya hal ini sangat menunjukkan bahwa para pejuang itu sangat gigih ya dalam berjuang, meskipun berpuasa mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Jika sudah, klik kirim. Oke deh. Jika sudah, lanjutkan. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sekarang kita menuju Bukan ke hal catatan mudah ya. untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang. Catatan, kita klik aja catatan. Nah ini ternyata catatan berbentuk suara ini ya. Nah, proklamasi adalah perjuangan bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan dan melestarikan proklamasi dengan pembangunan serta hal-hal yang bermanfaat ke depan. Nah, selesai deh. Nah, ini Bapak Ibu udah selesai ya. Jadi itu cara bikinnya. Nah, terus bagaimana cara menugaskannya kepada siswa? Ya, kita pause dulu ya. Nah, cara menugaskannya Bapak Ibu gampang ya. Yang pertama ini, ya, Bapak Ibu tinggal klik tugaskan atau assign ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tentukan dulu kelasnya. Tadi kan sudah punya kelas nih. Ya, kebetulan saya punya kelas namanya Sejarah Pak Aris. Nah, kemudian untuk siapa? Ya, untuk semua aja lah ya. Karena siswa saya ada 13 di sini. Nah, kita bisa satu-satu bisa atau langsung semua siswa, semua murid ya. Kita simpan. Kemudian kita masuk ke pengaturan. Klik pengaturan seperti ini. Nah, misalkan hari ini ya sampai mungkin kapan ya bisa diatur di sini Bapak Ibu ya. Terserah harinya kapan. Kalau saya nggak ada batas waktu ya. Biar nanti mereka ngerjakan semua. Terus ini siswa tidak dapat melompat ke depan dalam maksudnya digeser cepat-cepat gitu Bapak Ibu ya. Nah ini jika di on kan maka siswa nanti nggak dapat yang namanya geser video. Dia harus fokus nonton video mulai awal, ngerjakan dan sebagainya. Tapi kalau dimatikan, nah dia nanti bisa lompat-lompat langsung fokus ke soalnya aja atau apa seperti itu. Itu contoh ya.
Berapa kali siswa dapat mengerjakan tugas? Ini ada pilihannya, misalkan tidak terbatas 1 kali atau apa. Nah, kita bikin 1 kali saja. Terus kemudian siswa nonton video dan kecepatan, ini maksudnya untuk speed ya, speed video Bapak Ibu. Nah, ini mulai dari 1,25 sampai 2 ya, itu kecepatannya. Kalau kita aktifkan, nah bisa dia mempercepat, tapi kalau enggak ya berarti dia harus nonton sesuai dengan kecepatan videonya. Terus teks tertulis ini biasanya untuk subtitle ya. Nah, kalau seandainya itu berbentuk bahasa Inggris bisa di subtitle, maka itu bisa diaktifkan. Tapi kalau enggak ya enggak usah seperti itu. Baik, ini terserah Bapak Ibu ya untuk on off-nya ini. Nah, kalau saya biasanya bisa ini saya off-kan, ini saya on-kan biar dia cepat juga nggak apa-apa. Ini biasanya nggak ada ya seperti itu. Jika sudah, klik tugaskan. Nah, selesai deh. Maka tugas dari sejarah singkat kemerdekaan Indonesia ini sudah masuk ke kelas. Tinggal siswa nanti ngerjakannya kapan, seperti itu ya. Ini udah sudah terkirim ke kelas kita ya. Nah, terus Bapak Ibu kalau seandainya nih mau bikin mode langsung di kelas gitu ya, ya sudah tinggal klik ini aja, mode live langsung. Tapi kalau enggak ya ini ditunggu saja siapa saja nanti siswa yang sudah mengerjakan. Baik Bapak Ibu, itu ya penjelasan untuk membuat konten dari upload video. Nah, selanjutnya nanti kita akan bikin yang berikutnya ya. Enggak usah khawatir Bapak Ibu. Langkah-langkah ini tadi sudah ada di tutorial. Nah, termasuk ini ya. Bikin soal ya itu sudah. Nanti kita akan bikin ini Bapak Ibu. Bikin konten dari rekam layar. Jangan kemana-mana. Masih di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.